Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini akan melihat firman Tuhan bagaimana pergandaan dijadikan. Nah saudara, ada perbantahan antara Yesus dan murid-muridnya. Di mana murid-muridnya seperti yang saudara dengar, mereka datang dengan permasalahan. Semua orang yang bawa masalah pasti bawa perbantahan. Sayang, biasakan, kita bukan orang yang membawa masalah. Kita bukan orang yang sekedar curhat. Kita bukan orang yang sekedar orang lain mau tahu apa masalah kita. Bukan. Jangan bawa masalah dimanapun sayang. Tidak kepada orang, kalau boleh juga tidak kepada Tuhan. Tetapi kalau memang perlu sekali, hanya Tuhan yang sanggup menerima curhat kita. Hanya Tuhan yang tidak pernah salah bereaksi terhadap curhat saudara. Jangan saudara pikir kalau saudara sudah memberi jawaban maka semua orang akan bahagia. Lihat anak kecil ini, dia bawa 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan. Langsung ada yang mengkritik, dia katakan apalah artinya bagi begitu banyak orang seperti ini. Ada orang yang berkata, dengarkan baik-baik. Pengkritik adalah orang yang 2 perkara. Nomor 1, tidak berbuat apa-apa. Nomor 2, tidak berkorban apa-apa. Haleluya. Murid-murid tidak berbuat apa-apa. Murid-murid tidak mau berkorban, mereka protes. Apakah 200 dinar harus kami keluarkan? Gaji lebih daripada setengah tahun kami keluarkan untuk memberi makan mereka. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Oh, kami gak mau berkorban demikian banyak. Mereka tahu mengkritik karena mereka tidak berbuat. Mereka tahu mengkritik karena mereka tidak berkarya. Mereka tahu mengkritik karena mereka tidak mau berkorban. Orang yang berkorban tidak sempat mengkritik. Kenapa? Karena semua hatinya ada pada korbannya. Gak ada lagi hatinya untuk mengkritik orang. Semuanya ada pada korbannya itu. Haleluya. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang meninggikan dirinya, lalu dia berkata aku begini, begitu. Lalu dia kritik orang banyak. Tidak akan pernah itu terjadi. Orang yang mengkritik gembala, mengkritik orang lain, mengkritik siapa saja adalah orang yang tidak pernah berkorban dan tidak pernah berkarya. Tidak mau berkorban dan tidak mau berkarya. Dan Alkitab berkata, jangan duduk bersama-sama dengan mereka. Mazmur 1 ayat 1 berkata, haleluya, itu akan menghalangi berkatmu, itu akan meracuni pikiranmu. Sayang, racun sikit kita makan, sanggup hati dan ginjal kita mengeluarkannya. Tapi kalau kau makan terus, mati juga kau. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Kolesterol sikit engkau makan gak apa-apa. Tapi makani terus kolesterol, bahaya. Itu sebabnya saudara kita harus bijaksana. Beberapa kali bapak-bapak di sini bijaksana. Ayo makan Pak, ayo. Lalu kemudian ketika dimakan, wah yang ini jangan lagi. Kenapa? Karena kau tahu itu berbahaya bagi kesehatanmu. Sayang, begitulah kita jaga kesehatan tubuh, jagalah kesehatan jiwamu. Karena Alkitab berkata sebagaimana keadaan jiwanya, demikianlah kehidupannya. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Bagaimana keadaan hatinya, dari hati itu keluarlah isu-isu kehidupan. Bagaimana keadaan jiwa saudara, jaga. Jangan kita seperti murid-murid. Walaupun saudara sudah buat baik seperti anak ini, sudah diserahkannya kepada Yesus, tetap ada kritikan. Jangan khawatirkan, tetap lakukan yang baik. Tetap beri terbaik pada Yesus. Anak ini tidak berkata kalau begitu ya kalian katakan udah gak jadi. Dia tetap dengan keputusannya, dia tetap dengan pemberiannya. Dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan semuanya kepada Yesus. Maka hari ini kita melihat apa yang menghentikan perbantahan, apa yang menghentikan pertengkaran, yaitu persembahan saudara, pemberian saudara. Amsal mengatakan pemberian yang diam-diam meredakan amarah. Maka hari ini kita akan melihat saudara, serahkan kepada Yesus. Semua berkata saya serahkan kepada Yesus. Amin. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau mukjizat pergandaan terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya kita harus berani menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan Yesus.
Ada orang yang berani menyerahkan permasalahannya. Berani dia. Semua permasalahan kuserahkan padamu Tuhan. Saya rasa semuanya kita juga berani itu. Haleluya. Tapi kalau dibilang uang, itu gak berani. Itu lain lagi ceritanya Pak Pendeta. Masalah ya masalah, uang ya uang. Masalah kuserahkan semuanya pada Yesus, uang nanti dulu. Saudara tahu, ada orang yang lain. Dia berani menyerahkan uangnya. Itu banyak di Jakarta. Orang-orang kaya itu berapa saja diminta, dikasih. Berapa saja. Ketika dia dengar pendeta berkhotbah, dikatakan gereja ini butuh 1 M. Yang dapat itu bukan 1 M sayang. Biasanya 10, 12, 15 M. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan itu tidak pernah gagal menggandakan. Saya heran Kota Medan agak lebih sedikit pelit. Tapi bagi orang yang tahu Tuhan itu gak pernah gagal memberi, saya tahu betul, itu sebabnya saya gak pernah takut habis-habisan untuk Tuhan. Bagi orang yang pernah mengalaminya, dia tahu Tuhan selalu tidak pernah bisa dikalahkan dalam hal memberi. Haleluya. Di Jakarta, di Amerika, orang-orang tahu itu. Saya mau GKI tahu. Dan bagaimana caranya kau tahu? Kau harus punya pengalaman. Bagaimana caranya kau harus punya pengalaman? Engkau harus masuk ke dalamnya. Bagaimana kau bisa masuk ke dalamnya? Engkau harus punya iman untuk melakukannya. Kalau kau tidak pernah masuk, hidupmu akan di situ terus. Orang akan bercerita apa yang terjadi di dalam. Oh, filmnya enak. Oh, actionnya luar biasa. Gambarnya bagus. Kau akan tetap di luar bioskop. Dan kau hanya dengar cerita orang-orang, oh diberkati, oh mukjizat luar biasa, penyediaan Tuhan, Jehovah Jireh. Karena kau tetap di situ, di luar, hanya mendengar, hanya bersaksi. Dan ceritamu adalah cerita dari orang yang menceritakan padamu. Bukan cerita pribadi. Saya tidak mau saudara hanya cerita dari dengar saja. Saya mau saudara punya kesaksian hidup. Haleluya. Dan tidak ada yang bisa memaksa saudara. Tidak ada yang bisa memaksa anak kecil ini. Nah, dengar baik-baik. Ada orang yang bisa memberikan hartanya. Dia gak takut. Dia tahu Tuhan pasti bayar Pak Pendeta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya berdoa Roh Kudus yang bicara. Ada orang-orang seperti orang yang di Jakarta. Oh, kalau dikatakan memberi gak masalah. Tapi kalau dikatakan melayani, serahkan hidup, serahkan diri pada Tuhan. Itu agak sulit baginya. Bagaimana dengan bisnisku? Bagaimana dengan ini? Tapi saya mulai lihat di beberapa gereja yang mau saya katakan, Tuhan tidak akan datang padamu minta. Tuhan akan kasih tahu berapa roti yang ada pada kalian. Tuhan akan kasih tahu gereja ini butuh ini. Gereja ini butuh pengerja. Gereja ini butuh pengkhotbah. Gereja ini butuh uang. Gereja ini butuh orang-orang yang pintar. Gereja ini butuh pengacara-pengacara. Gereja ini butuh insinyur-insinyur. Maka siapa yang berani menjawab Tuhan? Apakah yang keluar perbantahan? Pak Pendeta itu kalau khotbah semuanya tentang uang. Butuh uang saja. Butuh uang. Emangnya dia aja butuh uang? Emangnya gereja aja butuh uang? Kami juga butuh uang. Masa aku serahkan gajiku semuanya kepada gereja? Yang benar aja. Persis seperti murid-murid. Atau saudara menjawab tantangan Tuhan. Saya serahkan bagi saudara semuanya. Haleluya. Sekarang dengarkan baik-baik. Serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan? Tentunya yang pertama dosa. Kesalahan. Hanya Dia yang mampu mengampuni dosa kita. Kemanakah semua orang berdosa pergi? Kemanapun gak bisa. Kemanapun dia pergi pasti ada penghukuman. Kemanapun dia pergi pasti ada tuduhan. Dan bodoh kita kalau kita dengar tuduhan itu. Mau itu benar, mau itu salah, tuduhan akan datang padamu. Dan tidak ada tuduhan yang menyenangkan. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan saudara bahwa Tuhan Yesus menantang. Dan tidak ada yang menjawab selain anak kecil ini. Dia menyerahkan apa yang kau serahkan. Dosa, kesalahan. Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dialah yang memikul seluruh kesalahan dan dosa kita. Bukan satu, bukan dua, semuanya.
Orang akan menuduh engkau. Jangan hidup dalam tuduhan kalau ada orang yang sudah membebaskan engkau. Sayang, engkau tidak bisa hentikan tuduhan dari mereka. Tapi hatimu tahu, saya sudah merdeka. Saya sudah bebas. Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Serahkan pada Yesus. Serahkan apalagi penyakitmu, kelemahan. Dialah yang menanggung segala dosamu dan dialah yang menyembuhkan semua penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Kalau sudah disembuhkan Tuhan, maka sukacitalah. Penyakitnya mungkin belum pergi sepenuhnya, tetapi akarnya sudah mati. Kalau akarnya sudah mati, tinggal tunggu waktu, pohonnya pasti ikut mati. Akarnya sudah tidak ada lagi di dalam. Akar penyakit itu sudah dicabut oleh Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya. Engkau sudah sembuh, bukan akan, tapi sudah sembuh. Haleluya. Apalagi yang diserahkan pada Yesus? Harapan. Harapan. Ada satu cerita di Alkitab, di mana Yesus diundang oleh seorang petinggi di suatu kota. Petinggi ini mengadakan pesta. Dan saudara tahu kalau kebiasaan orang Yahudi, ketika mereka mengadakan pesta, itu pintu dibuka. Bukan supaya orang bisa masuk sebenarnya, tapi supaya orang melihat siapa aja yang ada di dalam itu. Karena dulu gak kayak sekarang. Dan orang ini namanya Simon. Dia undang Yesus karena dia tahu Yesus adalah superstar. Allahmu adalah superstar. Amin, saudaraku. Nah, ketika dia buka pintu, seorang perempuan tuna susila yang dikenal sebagai orang jahat di kota itu masuk menerobos dan tersungkur di kaki Yesus. Yang bersama dengan dia ada satu minyak wangi yang mahal. Dia pecahkan minyak wangi itu. Alkitab berkata harumnya memenuhi ruangan. Amin. Lalu kemudian dia taruh di kaki Yesus dan dia seka. Dia basahi kaki Yesus dengan air matanya dan dia seka dengan rambut panjangnya yang biasa digunakannya untuk menggoda laki-laki lain. Dia nggak tahu cara lain. Dia nggak tahu cara lain untuk menunjukkan sukanya kepada Yesus. Sukanya kepada laki-laki. Hanya satu cara yang dia tahu, yaitu memakai rambutnya yang panjang itu. Sayang, kalau saya bicara ini teologianya agak tinggi. Cara-cara Tuhan. Tapi Tuhan tidak minta cara yang kau tidak ketahui. Kalau hanya ini pun cara kita yang kita ketahui, serahkan pada Yesus. Tuhan tidak minta lebih daripada apa yang kau ketahui. Lihat banyak orang yang mengkritik dia. Simon mengkritik dia. Yudas lebih parah lagi. Kembali lagi. Baca nanti Alkitab saudara Lukas 7 kalau saya tidak salah itu. Jelas Yesus berkata, Simon, ketika aku masuk, engkau tidak memberi aku. Tidak ada pemberian. Tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Agar aku bisa menyegarkan diriku. Tapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air matanya. Simon, ketika aku datang, engkau tidak mencium aku. Orang Yahudi hanya mencium orang yang dikasihinya. Dia hanya mencium orang yang dikasihinya. Dan Yesus tidak dapat ciuman dari tuan rumah. Kenapa? Karena Yesus memang tidak dikasihinya. Simon tidak memberi, Simon tidak berbuat, dia mengkritik. Itu minyak mahal. Saya adakan studi. Minyak itu bukan sembarang minyak. Minyak itu dikatakan harganya 365 dinar. Yang mana itu adalah upah 1 tahun penuh. 1 tahun bekerja untuk membeli 1 buli-buli kecil minyak yang amat wangi. Yang mengerti katakan amin. Tentu kegunaannya itu hebat. Alkitab berbicara tentang banyak minyak. Salah satu adalah minyak pengurapan. Campurannya berbeda. Minyak wangi ini ada kegunaannya.
Dan kegunaannya adalah apa? Kegunaannya adalah dipakai oleh si perempuan pada hari pernikahannya. Saudara kasih dalam nama Yesus, apa yang saya pikirkan? Dengar, ini perempuan tunasusila. Tetapi dia masih punya harapan untuk menikah. Itu sebabnya dia persiapkan minyak itu. Dan harapannya inilah yang paling berharga. Dia tahu hidupnya sekarang tidak pantas untuk harapannya. Perempuan ini tahu dia tidak pantas mendapatkannya. Dan tidak akan ada satu orang pun di kota itu yang mau kepadanya. Dan dia tidak bisa pergi dari kota itu. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke kota lain dia tidak punya keahlian untuk hidup. Setidaknya di sini mohon maaf ada langganannya yang bisa membuat dia hidup. Tetapi jauh di dalam hatinya dia menyimpan minyak ini. Karena dia punya harapan. Kalaupun hidupku sekarang ini begini, satu hari nanti, satu hari nanti, satu hari nanti. Dan saya suka cita membaca ayat ini. Karena Tuhan kita tidak mengawang-awang jauh di alam roh. Tapi dia hidup di dunia nyata. Karena banyak di antara kita sama seperti saya juga yang selalu berkata, satu hari nanti. Satu hari nanti. Satu hari nanti. Berapa banyak di sini yang pernah berdoa pada Tuhan, aku tahu sekarang ini aku belum bisa Tuhan. Tapi satu hari nanti. Satu hari nanti. Satu hari nanti. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena kau tahu itu yang mahal dalam hidupmu. Mungkin ada di sini gadis yang berkata satu hari nanti aku menikah. Mungkin ada di sini pemuda yang berkata satu hari ini aku akan menikah. Dan kau tahu kau belum pantas, belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan tetap. Satu hari nanti. Satu hari nanti. Ada banyak doa kita satu hari nanti. Dan sekarang Tuhan meminta, bukan meminta, menantang. Beranikah engkau memberikan harapanmu pada Tuhan? Itu perempuan dipecahkannya di kaki Yesus. Itu minyak tidak akan kembali lagi padanya. Itu harusnya dipakai pada hari pernikahannya. Tapi diberikannya pada Yesus. Mungkin aku tidak akan menikah lagi seumur hidupku. Tapi aku senang memberikannya padamu. Ataukah saudara di hadapan semua orang. Yesus mengatakan. Karena dia sudah banyak berbuat baik. Saya tidak mau memperpanjangnya. Saya hanya berpikir. Banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Dia cuma buat satu perbuatan. Tapi kepada Yesus. Dan itu melebihi semuanya. Yang mengerti katakan amin. Maka dosa-dosanya diampuni. Dengar. Bukan perbuatannya itu yang mengampuni dosa-dosanya. Bukan di situ arahnya. Tetapi perbuatannya menyentuh hati Tuhan yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Perempuan ini tidak akan sampai pada harapannya dengan reputasinya seperti itu. Tapi ketika Yesus berkata dosanya yang besar itu. Banyak melakukan perbuatan baik. Dosanya yang besar itu. Diampuni. Bukan saudara berbuat baik lalu ditimbang. Bukan itu kata Alkitab. Banyak orang salah mengerti. Bukan perbuatanmu yang menyelamatkan engkau. Tetapi bagaimana cara kita menyentuh hati Tuhan yang sanggup, yang layak, yang berotoritas mengampuni dosa kita. Yang mengerti katakan haleluya. Adakah saudara sudah menyentuh hati Tuhan akhir-akhir ini? Atau kita hanya datang seperti murid-murid perbantahan, persoalan. Kita datang bawa persoalan, orang-orang ini lapar, suruhlah pulang.
Nggak ada cukup uang kami. Kami nggak mau berkorban untuk itu. Mana cukup ini itu semua. Apalah artinya? Banyak perbantahan. Atau kita datang seperti anak kecil ini. Semua diserahkan. Semua diserahkan. Di antara semua orang yang pulang malam itu, Alkitab berkata, maka semua orang bertanya-tanya. 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 Baca nanti sambungannya ya. Siapakah orang ini yang dapat mengampuni dosa? Mereka pulang dengan pertanyaan tapi tidak dengan jawaban. Tapi perempuan ini pulang dengan jawaban. Dia tidak bertanya siapa orang ini yang bisa mengampuni dosa. Dia pulang dengan jawaban, dosamu yang besar itu sudah diampuni. Dia tidak kehilangan kesempatannya. Pintu terbuka. Orang masuk cuma untuk lihat siapa yang hadir. Oh, ada Yesus. Oh, enak pujian penyembahannya. Oh, enak ibadahnya. Oh, enak firman Tuhannya. Ada firman, ada Tuhan, ada Yesus. Luar biasa. Pintu terbuka. Simon kehilangan kesempatan. Yang hadir kehilangan kesempatan. Murid-murid lagi-lagi kehilangan kesempatan. Tapi perempuan ini, dia lari ke rumahnya. Dia buka lemarinya. Di sudutnya yang paling dalam. Di situ disimpannya semua harapan dan doa-doanya. Dia tahu tidak akan pernah tercapai. Kecuali kalau dia bertemu dengan Yesus. Dia lari kembali. Dia terobos orang. Dia duduk di belakang Yesus. Tidak berani memandang. Tidak sanggup lagi berkata-kata. Hanya air mata yang turun. Air mata yang mengalir. Saya suka cita. Alkitab berkata dia kenal bahasa air mata. Dan dia basuh kaki Yesus. Dengan cara yang tidak wajar. Dengan cara yang tidak lazim. Cara yang hanya dia yang tahu. Tapi Yesus memandang dia. Dan Alkitab berkata, tidak ada murid-murid yang meminyaki dia untuk kematiannya. Tidak ada raja yang meminyaki dia untuk kematiannya. Tidak ada kenalannya yang meminyaki dia untuk kematiannya. Tapi seorang perempuan yang berdosa. Yang membutuhkan keselamatan, keampunan dosa. Datang meminyaki dia untuk hari penebusan yang disediakannya. Yesus butuh itu supaya dia bisa menebus dosa. Yesus butuh itu supaya dia bisa menempuh kematian dan menebus dosa kita. Tapi tidak ada yang memberikannya. Yesus butuh 5 roti dan 2 ikan. Dia berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Tidak ada yang bisa memberikannya. Tapi ada seorang anak yang memberikannya. Semuanya padamu Tuhan. Sayang, Yesus tidak akan merebut daripadamu. Saya sarankan supaya ada pergandaan. Berani menyerahkan segalanya kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.